Saat ini, terdapat 4 agama besar yang melampaui batas etnis dan geografis, yaitu kekristenan, Islam, Hindu, dan Buddha. Namun, mengapa semuanya berasal dari Timur Tengah dan India Utara? Mengapa agama-agama lain yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai wilayah di dunia, seperti animisme Amazon, Voodoo Afrika Barat, paganisme Nordik, atau Shinto Jepang tidak menyebar luas? Apa yang istimewa dari Timur Tengah? Apakah ada sesuatu yang lebih spiritual tentang tanah-tanah ini? Atau mungkin itu terkait dengan orang-orang yang ada di sana? Apakah para dewa pilih kasih dan hanya mengirim para nabi ke sini? Ataukah ini semua hanya kebetulan yang aneh? Baiklah, mari kita bahas. Sebagai permulaan, mari kita lihat asal-usul masing-masing dari keempat agama besar tersebut. Kekristenan, agama terbesar di dunia, memiliki 2,4 miliar pengikut yang mewakili 31% dari populasi dunia. Agama ini bermula di Yerusalem, tempat Yesus dijadikan martir di kayu salib. Kekristenan menyebar dengan cepat, difasilitasi oleh jaringan jalur perdagangan dan jalan raya Kekaisaran Romawi yang luas, yang membentang dari Britania di barat hingga Babilonia di timur. Para pengikutnya pada awalnya semua beragama Yahudi, tetapi secara bertahap muncul sebagai sekte tersendiri dalam Yudaisme, yang menyembah nabi mereka, Yesus Kristus, yang juga dikenal sebagai Putra Allah. Pada pertengahan abad pertama Masehi, Paulus dari Tarsus membantu mengubah kekristenan dari gerakan reformasi Yahudi menjadi agama yang terbuka bagi orang-orang non-Yahudi. Kaisar Konstantinus kemudian memeluk agama Kristen pada tahun 313 Masehi, dan para penganutnya mulai mendapatkan dukungan serta sumber daya dari kekaisaran, yang dengan cepat meningkatkan penyebaran dan memperkuat legitimasi agama tersebut di Eropa dan Timur Dekat. Namun pada akhirnya, pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat takluk kepada invasi Vandal. Warisan Kristen kekaisaran tersebut dilestarikan oleh Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Romawi Suci, pada abad-abad berikutnya, dan oleh sejumlah kerajaan serta negara kota Eropa lainnya yang mempertahankan kepercayaan tersebut. Selama era penjelajahan pada abad ke-16, para misionaris Katolik dan Protestan, sebagian besar berasal dari Eropa Barat, melakukan perjalanan ke Amerika, Afrika, dan sebagian Asia, menjadikan kekristenan sebagai agama yang benar-benar mendunia. Islam adalah agama terbesar kedua di dunia, dengan 1,8 miliar pengikut yang setara dengan 24% dari populasi dunia atau hampir 1 dari 4 orang. Awal mula Islam dimulai pada tahun 570 Masehi di Mekah, yang sekarang merupakan wilayah Arab Saudi, dengan kelahiran Nabi Muhammad. Seperti agama Kristen dan Yahudi, agama ini juga mengajarkan monoteisme. Berbeda dengan agama Kristen dan Yahudi, Islam mengajarkan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Artinya, beliau adalah nabi terakhir dalam rangkaian nabi yang diutus oleh Tuhan atau Allah. Tak lama sebelum kematiannya pada tahun 632 Masehi, Muhammad untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil menyatukan hampir semua suku di Arab di bawah agama Islam. Setelah kematiannya pada tahun 661 Masehi, kekosongan kekuasaan diisi oleh Kekhalifahan Umayyah yang menciptakan sebuah kekaisaran yang membentang dari Afrika Utara dan Iberia di barat hingga India Barat dan Asia Tengah di timur. Hal ini mendorong penyebaran Islam jauh melampaui perbatasan semenanjung Arab, dan pada puncaknya menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar administrasi dan agama bagi 62 juta orang atau hampir 30% dari populasi dunia pada saat itu. Berbagai kekaisaran selanjutnya seperti Abbasiyah, Ottoman, dan Mughal bersama dengan para pedagang dan penjelajah Muslim lainnya akan menyebarkan Islam lebih jauh ke Asia Selatan dan Tenggara, Eropa Timur, serta Afrika. Di Timur Jauh, negara-negara Turk-Mongol yang telah diislamkan oleh penduduk Iran kemudian menyebarkan Islam ke timur laut hingga ke cekungan Teheran di wilayah Xinjiang modern Tiongkok.
Hinduisme adalah agama terbesar ketiga di dunia berdasarkan jumlah pengikut dengan 1,2 miliar orang atau 15% dari populasi global. Hinduisme juga merupakan agama tertua yang masih eksis di dunia dengan usia hampir 4.500 tahun. Subkelompok-kelompok dalam agama ini sangat beragam dalam sistem kepercayaan mereka, sehingga sulit untuk mengklasifikasikan agama tersebut sebagai monoteistik atau politeistik. Sebagai contoh, sebagian besar bentuk agama Hindu menyembah banyak dewa, namun sebagian orang menekankan bahwa semua dewa tersebut adalah manifestasi dari Brahman, satu realitas tertinggi yang tanpa bentuk dan transenden meliputi segalanya. Berbeda dengan tiga agama besar lainnya, Hinduisme tidak berasal dari satu pendiri, kitab suci, atau peristiwa tunggal. Agama ini juga tidak pernah menyebar melalui kampanye konversi skala besar. Sebaliknya, Hinduisme tumbuh secara organis selama ribuan tahun. Agama ini bermula di jantung wilayah Vedic di dataran Gangga dan kemudian berkembang dan mendominasi subkontinen India, menyebar secara lebih halus melalui budaya, migrasi, dan perdagangan, yang berarti tidak ada tanggal mulai yang pasti. Meskipun bukti paling awal tentang Hinduisme berasal dari tahun 2500 sebelum Masehi di India Barat Laut, di mana para arkeolog telah menemukan segel yang diukir dengan figur Siwa, hewan sakral, dan Dewi Matra, yang merupakan prototipe dari banyak fitur yang nantinya dilihat dalam apa yang kemudian menjadi agama Hindu. Agama ini akhirnya menyebar ke seluruh kerajaan di India modern dan mendapatkan pengikut yang signifikan di Nepal, Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka, dan Pakistan. Buddhisme adalah agama keempat dan terakhir dalam daftar kami. Dengan 500 juta pengikut, agama ini mewakili sekitar 7% dari populasi dunia. Sejarah agama ini dimulai pada abad ke-5 Masehi dengan kelahiran Siddhartha Gautama di Lumbini yang kini merupakan Nepal modern. Sebagai seorang pangeran dari keluarga bangsawan, ia keluar dari lingkungan istananya dan menyaksikan penderitaan rakyat jelata, lalu memutuskan untuk mencari pencerahan. Pada usia 35 tahun, Siddhartha Gautama bermeditasi di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya dan menyadari 4 kebenaran mulia dan 8 jalan menuju pembebasan yang menjadikannya Buddha atau orang yang tercerahkan. Agama ini mulai menyebar luas pada abad ke-3 Masehi dengan munculnya Ashoka Besar, penguasa Kekaisaran Maurya yang menjadi kekuatan tak terbendung di anak benua India yang menaklukkan satu kerajaan demi kerajaan lainnya. Namun Ashoka mencapai titik balik dalam hidupnya ketika ia melancarkan invasi ke kerajaan Kolingga yang kaya dan berkuasa di India Timur. Kolingga memberikan perlawanan yang sengit yang mengakibatkan salah satu perang yang paling berdarah dalam sejarah India hingga saat itu. Korban jiwa yang tinggi membekas dalam jiwa Ashoka ketika ia menyaksikan kematian dan pengusiran ratusan ribu orang yang disebabkan oleh tangannya sendiri. Diliputi penyesalan, ia memeluk agama Buddha dan mengirim ratusan misi Buddhis ke setiap sudut kekaisaran dan sekitarnya. Setelah diperkenalkan ke Asia Tengah, Buddhisme kemudian menyebar ke arah timur melalui jalur sutra dan berkembang menjadi agama dominan di Asia Timur. Pada abad-abad selanjutnya, Buddhisme Theravada menyebar dari Sri Lanka ke sebagian besar Asia Tenggara, di mana ia berkembang menjadi agama dominan seperti di Burma, Thailand, Laos, dan Kamboja. Jadi, kembali ke pertanyaan utama kita, mengapa keempat agama besar ini semuanya berasal dari wilayah yang kurang lebih sama? Ini bukan sekedar kebetulan. Pertama, lihatlah geografi. Perhatikan letak Yerusalem, Arabia, dan India Utara di peta dunia. Semuanya berada di posisi yang menguntungkan, tepat di tengah-tengah dunia lama, terjepit di antara Eropa di barat laut, Asia di timur laut, Asia Tenggara dan Oseania di tenggara, serta Afrika di barat daya. Kota-kota ini merupakan pusat alami untuk perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya, sehingga ide-ide dapat menyebar dengan cepat di sini. Melalui jalur darat, jalur sutra membentang langsung melalui wilayah ini. Contohnya, kita menemukan sutra Tiongkok di Mesir kuno yang berasal dari sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Jalur kafilah Arab, Levantin, dan Persia
menghubungkan Eropa, Afrika, dan Asia. Kota-kota kuno di Kashmir dan Punjab berperan sebagai gerbang penghubung antara Asia Tengah, Tiongkok, Timur Tengah, dan subkontinen India. Dan coba tebak, agama Hindu berasal dari wilayah ini. Perjalanan maritim juga sama penting. Di India, terdapat 2 garis pantai di timur dan barat. Laut Benggala membawa para pedagang dan penjelajah India ke Asia Tenggara dan Tiongkok. Sementara itu, Laut Arab secara langsung menghubungkan Persia, Arabia, dan Afrika. Arabia juga terjepit di antara 2 perairan, yaitu Laut Merah di selatan dan Teluk Persia di utara. Para pelaut Arab telah berlayar bolak-balik di perairan ini selama ribuan tahun. Terakhir, Yerusalem terletak tepat di sebelah Laut Mediterania, yang memungkinkan para pelaut zaman dahulu memiliki akses penuh ke seluruh Eropa Selatan dan Afrika Utara. Wilayah spiritual kecil kami ini benar-benar merupakan persimpangan jalan dari dunia lama. Nomor 2 adalah urbanisasi awal. Bulan Sabit subur dan dataran Gangga termasuk di antara tempat-tempat pertama yang memiliki masyarakat kompleks besar atau yang kita sebut peradaban. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak, Suriah, dan sebagian Turki serta Iran dapat menelusuri sejarahnya kembali hingga 5.500 tahun yang lalu, yaitu masa kebangkitan Sumeria. Peradaban di Pakistan modern dan India Barat Laut, seperti Harappa, meskipun sedikit lebih muda dengan usia 4.500 tahun, masih dianggap sebagai beberapa peradaban tertua di dunia. Terlebih lagi, bukti permukiman pertanian di wilayah ini mungkin sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sementara sebagian besar wilayah dunia lainnya masih berada dalam era berburu dan mengumpulkan makanan, wilayah spiritual persegi panjang kita memiliki konsentrasi penduduk yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan permintaan akan profesi spesialis seperti pendeta, juru tulis, pengrajin, birokrat, pedagang, dan filsuf. Para individu ini membantu masyarakat menjalani kehidupan perkotaan dengan lebih mudah, memungkinkan mereka untuk fokus pada sejumlah kecil keterampilan dan melakukan barter dengan orang lain yang memiliki spesialisasi dalam keahlian lain. Sebaliknya, gaya hidup berburu dan mengumpulkan di pedesaan menawarkan lebih sedikit manusia untuk diajak berdagang, yang menyebabkan kurangnya keahlian dan jumlah keterampilan yang lebih sedikit, karena individu di daerah tersebut dituntut untuk mampu dalam berbagai keterampilan demi bertahan hidup. Tentu saja, individu-individu di pusat-pusat kota ini dapat mengabdikan seluruh hidup mereka untuk spiritualitas, berdakwah kepada orang lain sebagai imbalan atas barang dan jasa. Spesialisasi dalam keterampilan ini, termasuk agama, menjadi ekspor berharga yang lebih mungkin diadopsi oleh masyarakat pedesaan. Nomor 3 adalah bahasa tulis. Bahasa Sumeria, Sanskerta, dan Elam adalah beberapa bahasa tulis tertua yang pernah dikembangkan, dan semuanya berasal dari wilayah persegi panjang ini. Penemuan-penemuan ini secara langsung terkait dengan urbanisasi awal wilayah ini, karena bahasa tulis menjadi suatu kebutuhan di daerah dengan populasi tinggi. Hal ini diakibatkan oleh peningkatan permintaan akan pencatatan dan administrasi seiring dengan meningkatnya volume interaksi sosial. Peraturan, penghitungan inventaris, dan jadwal perlu dikomunikasikan dengan cara yang efisien, yang seringkali tidak dapat dicapai melalui komunikasi lisan. Sebagai hasil dari perkembangan sistem penulisan awal ini, wilayah perkotaan kini dapat mengekspor tulisan mereka ke masyarakat pedesaan yang tidak memiliki sistem penulisan asli mereka sendiri, serta menyebarkan teks dan doktrin agama mereka. Agama-agama dari wilayah kita mulai menyebar dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh agama-agama dari tempat-tempat yang tidak memiliki sistem tulisan. Nomor 4 adalah kebutuhan akan sistem etika universal. Sekali lagi, hal ini berkaitan dengan urbanisasi awal di wilayah spiritual kita. Agama-agama suku pada masa awal biasanya terkait dengan tempat dan kekerabatan, serta benda-benda fisik yang digunakan dalam ibadah yang unik di daerah masing-masing. Misalnya kepala desa, seekor elang di langit, sebuah pohon di hutan, dan sungai yang mengalir di walah lembah. Sebaliknya, pusat-pusat kota merupakan tempat perpaduan berbagai budaya. Anda terus-menerus dihadapkan pada kedatangan dan pergian migran baru dari kota-kota Anda, dalam bentuk pedagang, penakluk, dan kaum nomaden. Mereka mungkin tidak dapat Anda jalin hubungan berdasarkan hal-hal yang familiar dalam lingkungan mereka masing-masing.
Ini memunculkan permintaan akan agama-agama portable yang melampaui batasan suku dan geografi. Keempat agama besar itu menyembah ide-ide yang tak berwujud, dewa-dewa yang tidak terlihat oleh mata telanjang, serta tempat-tempat tak berwujud seperti surga dan neraka. Ide-ide universal ini dapat diadopsi oleh siapapun tanpa memandang latar belakang, berbeda dengan agama yang bersifat konkret dan spesifik geografis. Nomor 5 adalah ekspansi kekaisaran. Alasan terakhir dan utama adalah bahwa wilayah-wilayah ini kebetulan merupakan rumah bagi beberapa kekaisaran paling kuat dalam sejarah. Yerusalem terletak di Imperium Romawi yang bisa dibilang merupakan imperium paling berpengaruh dalam sejarah. Tepat sebelum dan setelah Kaisar Konstantin memeluk agama Kristen, agama itu berkembang pesat di seluruh Eropa. Berabad-abad kemudian, Eropa Barat Laut masih menyembah Kristus dan membawa firman itu ke setiap sudut dunia selama zaman penjelajahan. Dua kekaisaran paling kuat dalam sejarah dapat menelusuri garis keturunan mereka kembali ke Penanjung Arabia, tanah kelahiran Islam. Meskipun ibu kota Umayyah adalah Damaskus, para pendiri kekaisaran tersebut adalah kelompok berbahasa Arab yang berasal dari klan terkemuka suku Quraisy di Mekah. Para penguasa kekhalifahan Abbasiyah selanjutnya, meskipun memerintah dari Baghdad, adalah keturunan langsung dari paman Muhammad. Kedua kekaisaran ini membawa Islam ke tangga global. Hinduisme berasal dari wilayah barat laut India, yang kebetulan juga merupakan daerah yang secara sejarah cenderung berekspansi secara militer dan budaya ke arah tenggara menuju wilayah India lainnya. Bangsa Persia, Vedic, Achaemenid, Yunani, Kusan, Huna, dan Mughal semuanya merupakan contoh dari tema berulang ekspansi ke tenggara dari sudut barat laut India dan Pakistan modern. Buddhisme berasal dari timur laut India, dekat Pataliputra, tempat kelahiran Ashoka, salah satu pemimpin terbesar India. Dia memperluas Imperium Maurya dari Afghanistan di barat hingga Bangladesh di timur, dan diakui sebagai tokoh terpengaruh dalam sejarah Buddhisme. Setelah ia memeluk agama Buddha, ajaran itu menyebar luas di seluruh India, yang kemudian menyebabkan penyebarannya ke seluruh Asia. Jadi, inilah alasan-alasan pragmatis mengapa wilayah persegi panjang ini menjadi rumah bagi agama-agama ternama di dunia. Apakah ini masuk akal? Atau mungkinkah memang ada sesuatu yang istimewa secara spiritual tentang bagian dunia ini? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan notifikasinya. Hal ini sangat berpengaruh dalam memungkinkan saya untuk membuat lebih banyak konten seperti ini.